dia wafat, dia meninggalkan ahli waris yang lemah imannya, lemah mentalnya, dan juga lemah ekonominya. Maka di sini investasi menduduki peranan yang sangat penting. Kemudian juga hadis Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Salah satunya adalah wasyababaka qabla haramika, masa muda sebelum datang masa tua. Kemudian yang lainnya masa sehat sebelum datang masa sakit. Kemudian saat lapang sebelum datangnya saat sempit. Ini adalah saat-saat di mana seseorang harusnya melakukan pengaman, melakukan investasi untuk melakukan pengamanan terhadap saat sudah tua, saat sudah sakit, kemudian saat sudah wafat, atau saat ekonomi mengalami ketidakstabilan atau dia jatuh miskin. Atau hadis yang lain, misalkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Al-Bukhari daripada Jabir bin Abdullah dan Anas bin Malik, tidaklah seorang laki-laki menanam satu pohon kemudian itu dimakan oleh manusia atau oleh binatang, kecuali yang demikian akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebetulnya investasi sendiri maknanya adalah menggunakan sumber daya yang ada saat ini untuk mendapatkan keuntungan di masa akan datang. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana adalah menunda keinginan untuk mendapatkan keinginan yang lebih bisa terrealisasi di masa akan datang. Dalam bahasa investasi disebut dengan al-istithmar, menanam pohon kemudian ditunggu berbuah. Buahnya tadi adalah return atau hasil daripada investasi. Jadi to make use of the money for future benefit or advantage in order to earn financial return. Jadi menanam uang menggunakan sumber daya yang ada supaya kelak bisa menghasilkan keuntungan. Atau definisi yang lainnya adalah the outlay of money for income or profit. Jadi kita keluarkan penggunaan sumber daya kita sementara waktu supaya suatu saat kita mendapatkan return yang kita inginkan. Nah, investasi itu ada 2, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah investasi dunia dan yang kedua adalah investasi akhirat. Sekarang kita bayangkan misalkan ketika seorang manusia dia bekerja, membanting tulang, memeras keringat, rasa letih yang luar biasa, dan biasanya kemapanan finansial itu didapatkan ketika usia tua. Kemudian dia wafat, dia belum sempat menikmati seperti itu. Tapi di dalam Islam ditoleransi, bahkan dimotivasi seseorang mencintai harta. Dengan cara apa? Harta itu digunakan dalam jalan kebaikan. Saking cintanya kita kepada harta kita, kita ingin membawa harta kita sampai ke akhirat. Seperti itu maksudnya. Maka dimensi waktu untuk investasi tidak hanya di dunia, tapi yang lebih penting daripada itu adalah ada namanya investasi akhirat atau investasi dunia diniatkan untuk investasi akhirat. Maka Rasulullah SAW misalkan bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Idza mata ibnu Adam yanqata 'amaluhu illa min thalath." Kalau manusia wafat maka terputus semua pahalanya kecuali sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakannya atau anak soleh yang mendoakannya. Demikian juga Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ada satu aset yang sangat aku sayangi, kebun kurma di Khaybar. Apakah yang aku lakukan?" Kata Rasulullah SAW, "Kepemilikan tetap engkau tahan, akan tetapi hasilnya engkau berikan kepada kaum muslimin, dan itu adalah investasi yang kekal dan abadi." Jadi di sini kita bisa memahami ada investasi dunia, ada investasi akhirat, dan investasi dunia kita niatkan juga untuk
kebahagiaan akhirat. Nah, kenapa kita harus melakukan investasi? Kenapa kita harus melakukan inflasi? Yang pertama jamaah, untuk menjinakkan inflasi. Untuk menjinakkan inflasi. Inflasi ini adalah momok yang sangat menakutkan. Saya berikan contoh bahwa beberapa bulan yang lalu ada seseorang yang menggugat pemerintah bahwa dulu kakeknya pernah memberikan pinjaman kepada pemerintah ya, sekian kilogram emas, memberikan hutang. Saat itu 1 gram emasnya senilai 5 rupiah tahun 1945. 1 gram emas harganya adalah 5 rupiah. Ya, saat ini dulu 300.000, kemudian kurang lebih saat itu pinjamannya 6 kilo emas 300.000 kurang lebih, dan saat ini ya kita bisa bayangkan nilainya berapa. Ya, maka kalau 1 juta saja 1 gramnya, berapa kali ribu lipat jemaah? Dari 5 rupiah ke 1 juta. Itu adalah jumlah inflasi dari tahun 1945 sampai 2023. Luar biasa. Maka dengan investasi seseorang bisa menjinakkan inflasi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka return yang harusnya ditargetkan dalam investasi itu harus di atas inflasi. Yang pertama idealnya. Yang kedua adalah di atas suku bunga pinjaman. Kalau saat ini katakanlah inflasi 4-5%, kemudian suku bunga pinjaman katakanlah 12-14%, idealnya keuntungan investasi itu adalah 1,5 per bulan, atau setahun menjadi berapa? 18%, atau sampai 2%. Berarti setahun idealnya adalah return yang didapatkan 24%. Itu idealnya. Yang kedua adalah meningkatkan penghasilan dengan passive income tentu saja. Berikutnya bisa menciptakan dana darurat dan lebih baik daripada menabung, serta menjadikan seseorang lebih cerdas secara finansial, dan dia bisa secara lebih dini menyiapkan pensiun. Nah, tentang pensiun ini jamaah, pensiun itu adalah seseorang memutuskan untuk tidak terikat pada satu pekerjaan. Ya, dia tidak lagi menukar waktunya dan tenaganya untuk mendapatkan uang. Makin dini seseorang bisa pensiun, maka makin bagus dan ideal. Di tempat kita umumnya atau undang-undangnya pensiun usia berapa jemaah? 5 berapa? 56 ya? Ada juga pengusaha 58 ya? Seperti itu. Nah, kalau kita tilik, ada sebetulnya patokan yang lebih ideal. Saya melihat bahwa pensiun yang ideal itu sebetulnya pensiun secara umum jemaah ya. Tidak perlu lagi untuk mendapatkan uang harus memproduksi sesuatu atau menukar waktu dan tenaga kita, satuan waktu dan tenaga kita untuk mendapatkan satuan rupiah. Itu namanya passive income. Pensiun dalam arti secara umum adalah bahwa kita bisa mandiri dengan passive income. Sebab income itu ada dua, ada yang disebut dengan active income dan ada passive income. Nah, pensiun itu adalah ketika seseorang tidak perlu mencari active income lagi, cukup dengan passive income. Idealnya kalau kita lihat salah satu patokannya adalah usia 36. Kenapa usia 36? Ada yang tahu jemaah? Sebab itulah usia, salah satu hikmahnya,
ketika Rasulullah SAW beliau berkhalwat hampir 3 tahun lamanya di gua Hira, lepas daripada dunia. Seperti itu. Idealnya 30-an sudah passive income, bebas finansial. Atau jikalau ini terlewat katakanlah, maka kita bisa jadikan usia 40 sebagai target berikutnya. Kenapa 40? Ini batas yang memang sudah krusial. 40 ke atas dalam Islam disebut sudah tua, 40 ke bawah disebut sebagai pemuda. Ya, jadi kalau 40 ke atas sudah mulai beranjak ke usia fase tua, 40 ke bawah masih muda. Dan para nabi dan rasul semuanya diangkat menjadi nabi dan rasul pada usia 40 tahun. Idealnya kita sudah mendapatkan kebebasan waktu dan kebebasan finansial. Sekali lagi ideal tidak mesti tercapai, tapi hal yang diinginkan, diafirmasi dan didoakan itu 40 tahun. Itu 40 tahun idealnya. Badan kita masih sehat, semangat kita juga masih kuat, kemudian kita masih bisa melakukan berbagai macam aktivitas secara lebih optimal, baik itu ibadah, dakwah, hobi, dan aktualisasi. Kita bisa bayangkan kalau pensiun usia 58 atau habis pensiun juga masih harus bekerja membanting tulang. Sudah pensiun tapi masih bekerja, mencari pendapatan yang lain. Itu tentu saja keadaannya jauh berbeda. Nah, kita langsung jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau seseorang bisa dengan izin Allah melakukan pensiun lebih dini, maka dia bisa lebih menikmati hidup. Bisa berjalan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, menikmati keindahan alam. Kemudian selanjutnya dia mempunyai waktu yang bebas, bisa bersama keluarga, kemudian tidak terikat dengan satu ketentuan yang tentu saja akan membatasi dia. Berikutnya dia bisa maksimal berbagi kemanfaatan, dan dia bisa maksimal dan optimal dalam ibadah dan dakwah. Nah, bagi seorang investor atau yang melakukan investasi, ada beberapa hal yang harus dipahami. Yang pertama adalah tentang kuadran pendapatan, income kuadran. Ada seseorang yang hanya bisa mendapatkan uang dengan menukarkan waktu dan tenaga dia. Ada seseorang yang merupakan pekerja profesional dengan gaji yang tinggi. Ada seseorang yang merupakan business owner pada kuadran sebelahnya. Dan yang paling ideal adalah pada bagian investor tadi, orang yang melakukan pendapatan dengan cara melakukan investasi. Maka kebebasan finansial itu definisinya adalah ketika seseorang bisa menggabungkan antara passive income dengan massive income. Kemudian patokan yang kedua adalah asetnya bertumbuh dan liabilitasnya berkurang. Jadi seseorang harus memahami tentang kuadran income, kemudian tentang perbedaan aset dan liabilitas, kemudian perbedaan antara aktif dengan passive income. Nah, seseorang akan bisa mendapatkan kebebasan finansial jikalau dia bisa menggabungkan antara pasif dengan massive income, kemudian asetnya bertumbuh dan liabilitasnya atau utangnya berkurang. Nah, ada dua cara untuk mendapatkan passive income sehingga seseorang bebas finansial. Yang pertama adalah otomatisasi bisnis. Jadi kita membangun satu bisnis apapun itu dalam Islam semasa halal, kemudian itu kita setting otomatis sehingga kita tidak perlu lagi menghabiskan waktu kita. Seperti itu. Yang kedua adalah investasi tentu saja. Adalah investasi. Nah, mungkin pertanyaannya, Ustadz, gaji yang ada hanya untuk satu pos saja sudah habis. Kemarin kita sebutkan ada 5 pos ya, Mbak. Pos apa saja?
pos nafkah, ya kan, nafkah rutin, kemudian pos untuk bayar hutang, pos untuk apa, infak gitu ya, kemudian emergency, dana siap-siap, dana darurat, yang kelima adalah pos untuk investasi. Nah, mungkin saja ada yang berkata, Ustadz, gaji yang ada hanya untuk satu pos saja sudah habis. Maka langkah yang pertama kita lakukan adalah memperbanyak pendapatan, ya, yang disebut dengan mainstream. Baik itu gaji, misalkan gaji utama, atau itu moonlighting job, kita cari sampingan, job sampingan, atau kita rental, atau royalti, atau ada dividen, atau ada capital gain, atau profit satu aktivitas jual beli. Ini beberapa sumber pendapatan yang bisa dimaksimalkan. Yang kedua, seseorang menerapkan gaya hidup frugal atau hidup di bawah kemampuan. Tidak boleh seseorang dalam Islam hidup di atas kemampuan, sebab ini berbahaya. Seseorang supaya bisa investasi harus menyisihkan pendapatan. Maka caranya adalah hidup di bawah kemampuan. Hidup di bawah kemampuan. Dia lebih mengutamakan fungsi dan manfaat ketika dia akan melakukan spending atau belanja. Nah, yang selanjutnya adalah dia melakukan saving. Pada tahap awal tentu saja investasi tidak bisa dilakukan kalau kita nyisihkan pendapatan jamaah. Maka yang dilakukan adalah saving. Kita tabung dulu. Tetapi tabungan dalam Islam bukan investasi. Tabungan itu hanyalah langkah antara untuk bisa melakukan investasi. Supaya nggak kepakai, ditabung dulu. Tabungan itu ada yang konservatif, biasa kita nabung rupiah begitu jamaah. Tetapi yang lebih tahan terhadap inflasi, kemudian semi investasi dan sifatnya hedging terhadap inflasi, itu jikalau tabungan tadi kita konversi ke falas atau ke emas. Jadi ada sisa 100.000 tabung, ada sisa 200.000 tabung rupiah, atau diubah lebih hati-hatinya, lebih amannya, misalkan kita buka tabungan falas atau tabungan emas, nyimpan emas. Ketika telah cukup, maka kemudian diinvestasikan. Sebab sebagian memandang emas itu sebetulnya adalah saving dan bukan investing. Emas itu memang tahan terhadap inflasi, tapi bukan invest, tapi adalah hedging. Kita lihat zaman Rasulullah, ada hadis menyatakan beliau memerintahkan sahabat membeli kambing dengan 1 dinar emas. 1 dinar itu berapa jemaah? 4/4 gram. Berapa itu? 4,5 juta. Saat ini bisa nggak beli apa namanya? Kambing 4/4 juta? Bisa nggak? Bisa. 1 dinar emas zaman dulu beli 1 kambing. 1 dinar emas saat ini beli berapa kambing? 1 dinar zaman dulu, zaman Nabi berapa tahun yang lalu jemaah? 1400-an lebih tahun yang lalu. Saat ini 1 dinar bisa beli berapa kambing? Bertambah atau tetap? Tetap. Berarti sebetulnya emas itu bukan investasi, itu hanya instrumen atau objek untuk menjinakkan inflasi, untuk saving aja. Setelah itu kalau mau investasi, objeknya beda lagi, instrumennya beda lagi. Seperti itu. Baru kemudian dia melakukan investasi. Nah, kita langsung jamaah, saya takut terlalu panjang. Investasi itu ada 2 sebetulnya. Kita berbicara investasi dunia memang masih. Sebab investasi dunia niatnya juga untuk akhirat. Atau ketika kita wafat, langsung ada wasiat 1/3 dari total kekayaan diwakafkan di jalan Allah SWT. Itu pengamannya.
Yang pertama adalah jenis investasi yang sifatnya real asset atau aset tetap. Ini biasanya properti atau emas. Emas tadi telah kita jelaskan. Properti, tanah, land, atau house, rumah, bangunan. Dan saya lihat bahwa masyarakat Kaltim dengan izin Allah mendapatkan satu keberkahan. Saya lihat ada fenomena saat ini dunia properti mulai bergairah kembali, kemudian juga harga tanah pada naik, dan ini adalah satu anomali yang kadang-kadang tidak terulang. Setelah Kaltim diuji dengan komoditas yang anjlok, kemudian COVID sehingga minus pertumbuhan ekonomi Kaltim saat ini sampai 7%. Ini adalah saat yang dengan izin Allah SWT bagus bagi kaum muslimin untuk meningkatkan ekonominya. Nah, yang kedua adalah investasi surat berharga. Kalau properti, pembahasan fikihnya sederhana. Yang penting kita beli dengan cara yang halal, ya selesai, suratnya aman, kemudian kita tunggu, kita bisa rentalkan, kontrakan, atau kita bisa jual untuk mendapatkan capital gain. Yang kita bahas saat ini adalah investasi produk atau financial product, surat berharga. Ini merujuk pada dua, kita jadikan kasus. Yang pertama adalah sukuk, yang kedua adalah saham. Nanti kita bisa kita akan membahas tentang sukuk dan saham. Saya bahas secara ringkas ya Allah SWT supaya sempat. Saham itu sebetulnya ada beberapa teknis. Yang pertama, kita investasi pada usaha teman. Itu juga namanya sebetulnya saham. Secara sederhana. Jadi kita tidak boleh fobi terhadap istilah saham. Ada teman kita, usahanya prospek juga positif, dia juga amanah, kita hubungi dia untuk tanam saham, beli saham kepemilikan di notaris seperti itu. Atau yang kedua, saham saat ini juga bisa terbantu dengan adanya platform untuk investasi saham langsung. Contohnya misalkan ada aplikasi Syafiq, kalau kita lihat ya, itu langsung nanti ada publish penawaran saham atau sukuk langsung ke perusahaannya. Kemudian ada platform untuk mediasi dan pengawasan. Ada juga Pondex, ada juga Alami. Nah, itu telah diawasi oleh OJK. Kemudian juga akadnya terverifikasi, insya Allah halal. Kemudian yang ketiga ada saham dalam makna beli saham di bursa efek, di pasar modal. Kalau yang pertama pembahasannya lebih mudah, sederhana. Yang kedua juga insya Allah lebih jelas permasalahannya. Yang ketiga ini kadang membingungkan. Apakah seorang muslim terbuka untuk investasi di saham dalam arti yang ketiga? Saham tadi ada 3 makna Pak ya. Investasi ke teman, investasi lewat platform langsung P2P misalkan. Kemudian yang ketiga ini di bursa efek. Nah, di bursa efek ini yang kita jelaskan supaya kaum muslimin ada gambaran jelas. Ketika masa Covid banyak yang menanyakan hal ini. Maka saya katakan bahwa saham itu sebetulnya merupakan entitas lain daripada uang. Maka yang pertama wajib tunai. Jadi beli saham itu wajib tunai. Kemudian hukum asalnya segala sesuatu itu halal. Sampai ada larangan yang menegaskan keharamannya secara tegas dan secara jelas. Kalau nggak ada maka halal. Kemudian yang kedua tadi tunai. Adapun yang ketiga dilihat aktivitas perusahaan yang akan melakukan usaha. Kalau aktivitas bisnisnya halal, maka juga sahamnya adalah saham yang halal. Maka para ulama membagi saham perusahaan atau emiten di bursa saham itu 3. Yang pertama, aktivitas perusahaannya halal, modalnya halal, nyimpan uangnya halal. Ulama sepakat
kalau ada emiten seperti ini di bursa saham, halal 100% kalau kita beli. Nggak ada perbedaan pendapat. Yang kedua adalah saham yang atau emiten saham yang aktivitas usahanya diharamkan atau modalnya dari yang diharamkan, maka ulama menyatakan ini diharamkan untuk dibeli. Yang ketiga adalah perusahaan yang ada tercampur di dalamnya. Usahanya halal, tetapi sebagian modalnya didapat dengan cara yang tidak halal, atau penyimpanan keuangan perusahaannya menggunakan skema yang tidak halal. Ini kemudian para ulama beda pendapat. MUI kemudian menyatakan halal jikalau ada batas toleransi maksimal modal yang diharamkan 45%. Kemudian Dewan Syariah Bank Rajhi Saudi membatasi maksimal 1/3. Kemudian output net profit dalam laporan keuangan MUI membatasi 10% dari syubhat atau diharamkan, maka masuk dalam jenis saham syariah. Kalau ulama Saudi yang ada di Bank Rajhi itu membatasi net profitnya maksimal 5%, maka dibolehkan untuk membeli sahamnya. Kemudian dimotivasi investor juga untuk membersihkan keuangan dari portofolio saham yang dihasilkan. Berikutnya adalah mungkin ada pertanyaan, Ustadz, bukankah di transaksi bursa efek itu syaratnya tunai tadi, kontan? Bukankah pencatatannya selesai itu biasanya T1 atau T2? 2 hari baru selesai rampung. Kita katakan bahwa yang demikian tidak masalah, yang penting tunai langsung terdebit ketika melakukan buy and sell. Ada pembahasannya qabad hukmi, yang penting secara hakikat sudah terjadi transaksi secara tunai. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh melakukan fasilitas margin trading atau short selling. Biasa sekuritas itu kan ada fasilitas short selling, dimodalin dulu. Kemudian seseorang bisa melakukan pembelian saham, tapi dalam waktu katakanlah 3 hari harus kembali terjual. Kalau enggak, maka dipaksa untuk menjual, for selling, dipaksa secara otomatis untuk menjual dengan harga berapapun. Yang berikutnya juga tidak boleh menggadaikan saham. Saya lihat di bursa saham itu ada fasilitas, mungkin kita habis beli saham, daripada diam digadaikan. Ini juga skemanya saya lihat masih riba. Maka semasa seorang muslim beli sahamnya tunai, tidak melakukan short selling, niatnya memang investasi, sebab lebih hati-hati investasi, bukan untuk trading spot, fast trading atau misalkan buy and sell dalam durasi yang cepat. Lebih hati-hati untuk investing dalam waktu yang lama. Kemudian dia juga milih perusahaan dari laporan keuangan. Katakanlah tadi modal yang diharamkan yang ditoleransi oleh MUI adalah 45%. Ada cara mudah, dia lihat dalam laporan keuangannya, kalau debt ratio atau DER-nya kadang-kadang ada yang cuma hutangnya 10% atau 0, sekian, otomatis ya halal gitu dari sudut modalnya. Aktivitas usahanya juga halal. Bahkan saya lihat ada beberapa emiten hutangnya itu 0. Ada beberapa emiten yang bahkan hutangnya 0. Wallahu ta'ala alam bishawab. Dengan demikian, intinya Islam memotivasi kaum muslimin untuk investasi, melakukan pengamanan, dan itu diniatkan untuk mengamankan dunia dan akhiratnya. Dia harus berusaha semaksimal mungkin, menghasilkan semaksimal mungkin, dan beramal serta berbagi semaksimal mungkin. Tadi pengamannya supaya kita selamat ketika bisnis ini dan investasi dimotivasi, minimal 1/3 dari kekayaan sudah diniatkan untuk wakaf ketika wafat, misalkan seperti itu. Ya jamaah, mungkin sampai di sini. Saya juga agak bingung mengatur waktunya, tapi intinya ada gambaran singkat, insya Allah kita perbanyak dalam diskusi. Silahkan jamaah, mungkin ada pertanyaan. Silahkan jamaah yang ada pertanyaan dalam hal hukum investasi, silahkan.
Ya silakan Pak. Kalau di Pegadaian itu kan sering ada lelang ya. Iya, lelang. Untuk kuliah. Kadang-kadang yang dilarang besar nilainya apa namanya. Apakah boleh kita mencicil? Kita beli tapi dicicil dan Pegadaian memberikan itu di budaya syariah. Oh gitu. Iya, jadi investasi itu wajib terbebas daripada riba, daripada maisir dan al-gharar serta al-zulum, 4 hal. Nanti mungkin suatu saat kita bahas. Emas itu adalah objek yang wajib tunai ketika dibeli dengan mata uang. Jadi beli emas itu kebanyakan para ulama, jumhur ulama menyatakan wajib dibeli secara tunai. Maka satu kekeliruan ketika misalkan dulu di Mandiri Syariah ada layanan misalkan cicil emas seperti itu ya, atau yang lainnya. Dan gadai ini juga salah konsep. Gadai itu kan akad pengaman, akad untuk mengamankan hutang. Seseorang butuh trust atas piutang yang dia berikan, supaya pada waktu yang ditentukan dia bisa mendapatkan kembali uangnya, maka ada namanya rahan gadai. Jadi gadai itu untuk mengamankan hutang, bukan instrumen untuk mendapatkan keuntungan. Dari konsep dasar sudah salah sebetulnya, ya kan? Jadi kalau gadai dijadikan bisnis sebetulnya sudah nggak sesuai syariah. Gadai itu ya akad untuk pengaman hutang seperti itu. Jadi nggak perlu ikut begitu, kecuali kalau kita belinya secara tunai. Dan ada hukum khusus mengenai lelang memang. Ada hukum khusus mengenai lelang yang dinamakan dengan akad muzayadah. Akad muzayadah itu beberapa pihak atau secara umum diundang untuk melakukan penawaran tertinggi, dia akan yang mendapatkan hak untuk membeli barang tersebut. Dan secara umum halal jikalau barang tersebut dieksekusi secara halal. Dieksekusi oleh negara misalkan, atau dieksekusi dengan alasan yang memang legal dan halal. Tapi kalau eksekusi atas barang tersebut merupakan kezoliman atau diharamkan, lebih amannya nggak masuk lelang di sana. Seperti itu. Silahkan jamaah, ada yang lain? Ya. Apa mendengar bahwa salah satu beberapa ekor yang ragu-ragu, tadi kan kalau mau beli saham itu kalau usahanya halal dan halal itu clear. Betul. Kalau usahanya haram yang berusaha haram clear. Betul. Tapi memang kalau yang ketiga tadi yang mungkin banyak berbeda pendapat ya. Nah, salah satunya pada dengar jual ragu itu katanya ada syarat bahwa perusahaan yang kita mau beli sahamnya tidak boleh terlibat dengan bank seperti itu. Iya, tidak boleh terlibat dengan bank. Ya, tentu saja ini persyaratan yang sangat sulit begitu ya. Saya memberikan begini jamaah. Di negara kita itu ada MUI, kemudian ada DSN. Kemudian kita komparasikan dengan Dewan Fatwa Ulama Internasional yang lainnya. Kemudian kita terima untuk kaum muslimin secara umum. Kalaupun ada pendapat yang berbeda, itu nggak masalah sebagai kehati-hatian pribadi. Tetapi ketika penjelasan ke publik, maka kita tetap menjelaskan apa yang telah dipatwakan oleh otoritas fatwa setempat. Dalam hal ini MUI telah memfatwakan bahwa ada saham yang disebut dengan saham yang halal. Kalau seseorang lebih memilih berhati-hati, tidak masuk ke saham bursa efek, ada 2 jenis saham lain. Apa tadi? Secara direct langsung ke saham usaha teman, atau saham beli ke mana tadi? Platform yang itu langsung ustadz duduk di sana sebagai pengawas. Kalau saya lihat Syafiq itu di sana ada ustadz yang kita kenal gitu ya, beberapa duduk di sana, atau misal Pondex atau Alami. Atau kita juga tidak bisa dengan pandangan yang agak sempit menyalahkan kaum muslimin yang lebih memilih pendapat bahwa
di bursa efek itu masih ada peluang untuk bisa investasi seperti itu. Tapi kalau pilihan pribadi Ustadz, saya sih lebih hati-hati, enggak, itu enggak masalah ya, seperti itu hal yang bagus. Maka kita katakan bahwa memang ada peluang, dan ini hanya salah satu opsi untuk investasi. Hanya salah satu opsi untuk investasi. Kita bayangkan masa COVID kemarin itu harus di rumah, ya kan? Usaha juga bingung. Maka banyak yang bertanya, Ustaz, bagaimana tentang hukum saham ini? Gitu ya, seperti itu. Maka kita jelaskan fatwa MUI, kemudian lebih hati-hatinya bagaimana cari perusahaan yang betul-betul dia aktivitasnya halal, hutangnya kecil, kemudian kita lihat perusahaan tersebut menghasilkan dan menguntungkan atau enggak, seperti itu. Dan kita bisa bayangkan saham ini kan mempunyai kalau seseorang mencapai 5%, maka dia akan disebut sebagai pemegang saham pengendali kebijakan perusahaan, bisa dikendalikan kalau seseorang mencapai 5%. Kalau kaum muslimin terjun ke sana, Masya Allah, seperti itu. Tentu dengan prinsip hati-hati, dan salah satu kritikan saya ke DSN MUI adalah tidak adanya peningkatan. Jadi MUI itu salahnya, kalau saya boleh mengkritik, dan itu rencana saya jadikan disertasi untuk S2 di Ahmad Dahlan, MUI itu dari dulu sampai saat ini mentoleransi modal yang diharamkan 45%, sehingga masuk ke DES, daftar efek syariah atau saham syariah. Kemudian net profit yang ditoleransi berapa tadi? 10%, teridentifikasi sebagai diharamkan. Dari zaman dulu sampai saat ini seperti itu. Harusnya kan ada secara gradual diturunkan. Kemudian ada peringkat. Makin sedikit modal diharamkannya, itu mendapatkan peringkat A, misalkan B kah, direkomendasi atau tidak, seperti itu. Itu untuk memudahkan kaum muslimin dan punya posisi tawar yang kuat untuk masuk ke sana. Nah, ini harus dimanfaatkan secara optimal oleh DSN MUI, sehingga lama-kelamaan kaum muslimin yang mau investasi di saham itu lebih tenang, tidak berdasarkan effort pribadi dia untuk melakukan screening yang itu kadang-kadang butuh latar belakang keilmuan dan bisa membaca laporan keuangan yang kadang-kadang rumit begitu. Seperti itu. Silahkan, ada yang lain ya. Iya. Kalau terkait investasi itu, Iya. Kalau karena misalkan ada dua, yaitu orang yang sebetulnya dia saving aja ke depan, untuk future-nya dia saving. Iya. Ada yang memang sekaligus berbisnis, invest sekalian dia bisnis memang dia. Nah, ketika kita bicara mungkin investasi untuk masa depan, harapannya dia aman itu kan. Betul. Sementara tidak cuma investasi aman. Iya. Dan pasti resiko kan. Betul. Makanya dia tadi sudah Ustaz ceritakan, dari janjinya dia sudah menyisakan sekian, kemudian dia invest. Nah, harapannya ke depan kan safe. Betul. Sementara di dalam masyarakat belum tentu. Iya. Nah, mungkin dari pengalaman atau kajiannya Ustaz pernah analisa investasi apa mungkin kita pilih gitu ya. Betul. Untuk saving ke depan itu bagaimana? Atau memang dia sengaja memang investasi untuk dia berbisnis. Nah, itu yang pertama. Iya. Ini kebanyakan juga kita umat muslim ini investasi atau mengumpulkan aset harta itu kan untuk keturunan kita. Kemarin kita sudah bahas ya, agar kita tidak melahirkan generasi yang lemah dalam arti yang ketiga yaitu ekonomi. Tapi di sisi lain bukankah Allah itu sudah istri setiap manusia? Betul. Kita di dalam kandungan pun sudah dipatok ya. Jelas ya. Gimana kita memahami dua hal ini? Iya. Iya, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah investasi ada risiko untuk mengalami kerugian, loss.
Ya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, loss ini juga harus dimitigasi. Maka pentingnya analisa. Jadi ada banyak hal yang sangat penting sebelum investasi, diantaranya adalah analisa. Tidak boleh ada yang disebut dengan blind spot, sebab risiko datang dari ketidaktahuan. Seseorang wajib mengetahui detail investasi akan dia masuki. Adapun yang kedua, dia harus menyesuaikan psikologi dia. Dia harus bisa manajemen psikologi dia supaya dia tidak rakus, ya greedy misalkan, atau dia takut untuk investasi. Maka yang pertama yang dilakukan adalah pengetahuan akan profil risiko. Ini menentukan instrumen apa yang dipakai. Profil risiko itu katakanlah ada 4. Yang pertama adalah konservatif. Konservatif itu seseorang nggak bisa mengalami kerugian, langsung pusing dia, nggak tahan. 10% aja dia sudah pusing. Dalam Islam kan patokannya al-gunmu bil gurmi. Potensi keuntungan akan sesuai dengan peluang atau potensi kerugian. Itu harus kita pahami. Jangan sampai seseorang terlena, wah investasi cepat kaya. Enggak. Investasi itu butuh waktu yang lama, kehati-hatian. Nah, al-gunmu bil gurmi. Ya. No pain, no gain, gitu, seperti itu ya. Jadi tidak ada yang didapatkan secara instan. Maka profil risiko yang pertama konservatif. Kalau konservatif ini investasinya umumnya kontrakan gitu cuma ya. Pensiun buat kontrakan. Itu lebih aman seperti itu. Itu lebih aman. Jadi harus mengenali diri kita. Yang kedua adalah moderat. Dia biasa rugi kalau itu masih bisa ditoleransi dan juga bisa dapat untung lumayan. Ya, dia bisa masuk ke properti, beli tanah didiamkan, tapi yang betul-betul aman, hanya masuk pada yang sertifikat, yang sudah validasi itu konfirmasi aman, ke RT-nya, kecamatannya, ke pertanahan dan ke BPN. Ini semacam moderat profil risikonya. Yang berikutnya adalah agresif, kerugian yang banyak, bahkan loss semuanya dia masih bisa tenang. Sebab nafkah keluarganya dia sudah, kalau masuk ke agresif ini memang nafkah keluarga diamankan dulu. Berapa kemarin diamankan amannya? 1 tahun, habis itu spekulasi, agresif, profilnya tadi seperti itu. Nah, yang bagus adalah dia bisa adaptif profil risikonya. Dia bisa manage psikologi dia. Pada saat tertentu dia bisa konservatif, pada saat tertentu dia bisa moderat, pada saat tertentu dia bisa agresif. Nah, agresif ini harus mempunyai latar belakang. Di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi yang bagus. Bagi seseorang yang usianya masih di bawah 40 tahun, atau belum nikah, atau keluarganya kecil, atau nafkah keluarganya sudah dia amankan, ekonomi tumbuh lagi bagus, maka bagusnya masuk ke agresif, dia adaptasi ke sana. Tapi kalau ekonomi lagi begini, kemudian nafkah keluarga kita juga sedang goyang, kemudian kita juga sudah banyak keluarga, anak sudah banyak, wah itu amannya adalah konservatif tadi. Jadi seperti itu. Nah, jangan sampai kita terbawa motivator yang berbicara tentang investasi, habis itu mengabaikan safety. Ya kan? Nafkah juga gak diinikan. Walaupun memang slogannya invest sebelum spending. Jadi investasi dulu baru belanja. Tapi jangan juga kita terlalu semangat. Kita harus kenali diri kita, risikonya, kemudian baru tentukan instrumennya. Tetapi yang paling penting, seseorang harus punya bagian di mix. Pada properti dia punya, pada emas dia juga punya, kemudian pada surat berharga dia juga punya. Semua instrumen investasi ada kelemahan, ada kelebihan. Dia tutupi dengan kelebihan dengan satu instrumen yang lainnya. Kelebihan itu biasanya tentang pertumbuhan, properti plus, tapi kelemahannya liquidity.
Adapun yang lain, emas misalkan liquidity-nya bagus, tapi pertumbuhannya tadi seperti itu. Nah, ini semuanya bagusnya di mix. Dan yang menjadi tulang punggung biasanya saya rekomendasikan properti, tanah atau rumah selama lokasi aman dan legalitas wajib dipastikan aman. Ya, saya kira sampai di sini jamaah. Ya. Oh, yang kedua, motivasi kita. Jadi motivasi kita adalah bukan untuk keturunan. Keturunan itu kan hanya satu motivasi. Motivasi yang lain adalah supaya bisa banyak berinfak, kemudian supaya tidak membebani orang lain, banyak menebar kemanfaatan, dan bisa banyak berwakaf juga. Mungkin seseorang saking semangatnya, impaknya masih sedikit, ketika ada proses stabilisasi bisnis dan investasi, kemudian untuk menolkan hutang, tiba-tiba meninggal. Maka bagusnya diamankan dengan wasiat 1/3 aset langsung wasiatkan untuk diwakafkan. Kalau nggak meninggal sih boleh semuanya. Kayak Abu Bakar itu kan semua asetnya ketika masih hidup ini kan. Jadi seperti itu. Jadi harus ada pengaman. Salah satunya tadi wasiat 1/3 aset saya, tanah di sini, rumah di sini. Misalkan seseorang berwasiat seperti itu, diwakafkan di jalan Allah. Kalau masih hidup boleh semuanya. Kalau sudah meninggal maksimal berapa tadi? 1/3 dari aset yang kita punya. Itu untuk menghindari jangan sampai kita terbawa motivasi dunia. Sebab harta ini kan kadang-kadang melalaikan, Pak. Jadi kita harus manage betul. Harus ada target impak, harus ada target wakaf, kemudian pengamannya ketika wafat sekian harus diinfakkan atau diwakafkan. Nah, untuk ahli waris tadi hanya satu di antara beberapa peruntukan. Seperti itu, Pak. Insya Allah. Ya. Baik, sampai di sini semoga saja bermanfaat dan memotivasi kita. Sebab memang dalam Islam mindset harus diubah bahwa umat Islam harus maju termasuk dalam lapangan ekonomi. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.